Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi gue akan membahas tim F1 terakhir yang sudah rilis mobilnya, yaitu tim Mercedes AMG F1 Team. Untuk kode bodi mobil mereka di 2024 yaitu W15 atau W15 sebagai penerus dan kembangan dari mobil W14 2023 mereka. Meneruskan dan memperbaiki hal buruk dan melanjutkan konsep desain Chatbot Don't Wash yang mereka kembangkan di GP Monaco 2023 lalu. Dan ada beberapa hal-hal mendetail dan inovatif yang Mercedes kembangkan di mobil mereka yang terbaru yaitu W15. Hal tersebut sangat menyangkut dan berkaitan dengan aerodinamika dan distribusi beban aero yang lebih baik di mobil Mercedes W15. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki aerodinamika yang buruk dari bawaan mobil W14 mereka. Dan seperti apa desain dan bagaimana aerodinamikanya dari mobil Mercedes AMG F1 Team dengan kode bodi mobil mereka untuk 2024 yaitu W15. Oke, dan ini adalah mobilnya dari W15 atau W15 Mercedes tahun 2024 ini. Nah, seperti ini mobilnya. Jadi dia bergradasi warnanya, liverinya yang tadinya full hitam di 2023, lalu Mercedes merubahnya menambahkan warna aksen silver karena identitasnya adalah warna silver di bagian hidung moncong depannya yang bergradasi di tengah mobil yang semakin lama semakin hitam ke belakang, namun memang pada dasarnya adalah warna hitam seperti ini. Seperti ini mobilnya. Dan ya, kita akan mulai pembahasannya. Untuk seperti biasa gue akan bahas perbedaan apa saja dulu yang ada di bagian depan dan samping, karena memang banyak yang Mercedes lakukan pada bagian depan dan pada bagian sampingnya. Seperti itu. Oke, gue akan masuk ke bagian pembahasan perbedaannya dulu. Untuk perbedaannya, Mercedes masih menggunakan sistem pada mekanikalnya. Di sini menggunakan sistem suspensi push rod. Di depan sini masih menggunakan suspensi push rod. Namun perbedaannya bukan hanya di sistem mekanikalnya, tapi lebih ke aerodinamikanya di sini. Oke. Untuk sistem aerodinamikanya pada bagian front wing di sini, gue tidak akan membahas front wing yang ada di sini, yang ada di bagian render W15, karena spesifikasi aslinya sudah muncul dan itu berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada perbedaannya. Nanti gue akan jelaskan. Untuk sebagian front wingnya, gue akan pakai foto yang spesifikasi sudah launching dan sudah ada spesifikasi aslinya. Dan ini adalah perbedaannya dulu ya. Di sini pada perbedaannya, nose tip pada bagian W15 mereka dipindahkan, yang tadinya menempel pada main flaps di bagian bawah sini dipindahkan ke bagian atasnya pada flaps bagian pertama di sini. Seperti itu. Dan untuk geometrinya dia juga berubah dari yang bentuknya merata di sini, standar seperti ini. Mereka merubahnya menjadi lebih agresif di sini. Seperti salah satu contohnya adalah di sini. Gua akan pakai foto di sini. Nah, mereka merubahnya menjadi lebih agresif. Sebentar. Nah, untuk geometrinya dia lebih agresif di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk penjelasannya, front wing ini cukup unik ya. Dan gue akan mungkin bahas mendetail dan bahas secara singkat apa yang mendetail dan apa yang menarik di sini. Sebelum itu kita akan kembali lagi ke bagian perbedaannya. Dan nose tip yang menempel pada bagian front wing flaps pertama ini, dia membuka slot gap di bagian bawahnya dan membuat adanya celah di sini, slot gap yang untuk mendistribusikan beban angin lebih merata
ke bagian belakang atau ke bagian bawah mobil di sini. Jadi seperti ini ya. Jadi fungsi utama ketika flaps nose tip tersebut dinaikkan ke flaps bagian pertama, angin tersebut nose tip tersebut menciptakan slot gap di sini. Nah, slot gap tersebut berfungsi untuk mendistribusikan beban angin yang lebih merata ke bagian bawah mobil, khususnya ke bagian hidung mobil di sini, yang akan membagikan distribusi beban angin ke bagian suspensi dan ke bagian tengah mobil di sana. Seperti itu. Nah, oke, sepertinya itu saja untuk bagian front wing. Gua akan bahas mendetail ya, karena ini cukup unik pada bagian front wing dari Mercedes ya. Jadi, nah, gua akan pakai foto aslinya, jadi bukan foto render. Jadi gua akan pakai foto aslinya di sini. Jadi bentuk front wing utama dari Mercedes W15 yaitu dia berbentuk seperti ini. Mungkin gua akan pakai gambar ini. Nah, seperti ini ya. Gua akan pakai gambar ini. Jadi kita akan lihat seberapa unik sih sebenarnya dari front wing dari Mercedes W15 ini. Nah, ini adalah bentuk front wingnya yang Mercedes gunakan pada W15 mereka untuk 2024. Dan di sini terdapat keunikan ya. Kalau kita tahu Mercedes dalam berbagai tim F1 lainnya, mereka mempunyai 4 bilah flaps di sini. Sebenarnya 4 ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Nah, 4 sebenarnya dia lebih ke 4,5 ya, karena ada ini. Nah, ini dia seperti flaps kecil yang berada di bagian dalam mobil. Nah, sebelum ke sana, gue akan jelaskan dulu bagian flaps yang ada di bagian Mercedes W14 ini. Nah, untuk Mercedes, mereka menggunakan 2 jenis flaps di sini. Yang pertama yang di sini, ini adalah non-adjustable flaps. Non-adjustable flaps ya. Jadi flaps ini dia menyatu dengan hidung mobil di sini. Dia menyatu dengan nose tip mereka di depan ini. Dan yang kedua adalah adjustable flaps. Nah, adjustable flaps ini dia berada di 3/4 flaps front wing. Dan adjustable flaps ini biasanya yang dimainkan oleh tim-tim yang dirubah geometrinya sesuai dengan kebutuhan mobilnya. Sedangkan yang non-adjustable flaps dia berbentuk fix seperti ini dan tidak mudah dirubah-rubah. Kalau dia dirubah berarti dia dirubah sekaligus dengan nose tip ini, hidung mobil, karena dia menyatu dengan hidung moncong mobilnya tersebut. Seperti itu. Jadi ada 2 jenis, yaitu non-adjustable flaps dan yang di sini adalah adjustable flaps yang bisa dimainkan geometrinya dirubah-rubah oleh tim sesuai kebutuhan beban anginnya kemana. Seperti itu. Nah, gue akan jelaskan dulu regulasi apa saja yang Mercedes gunakan di sini. Jadi Mercedes di W14 mereka menggunakan langsung menghajar 2 jenis regulasi dari FIA. Yang pertama adalah regulasi pertama nih ya, gue akan singkat dan menjelaskan secara detail sebenarnya regulasinya seperti apa, ngomongnya seperti apa ya. Regulasi yang pertama adalah semua flaps di F1 mereka harus terlihat dari depan penampangnya. Jadi flaps di F1 itu terdapat 4. 1 di sini, 2, 3, dan 4. 4 ini adalah main flapsnya ya. Dan keempatnya itu mereka harus terlihat secara frontal dari depan bilah-bilah flaps tersebut dari depan ya. Dan
Yang kedua adalah flaps tersebut harus bertumpu dan tidak boleh tidak boleh slip antara flaps satu dengan flaps di bawahnya. Jadi ketika misalnya gini ya, flaps yang di atasnya, flaps 4 di sini, dia harus menutup bagian flaps yang ada di bagian bawahnya. Misalnya seperti ini. Nah, jadi flaps yang bagian atasnya ini mereka harus menutupi bagian atasnya dari bagian terakhir flaps di bagian bawahnya. Jadi dia harus bertumpuk-tumpuk di sini, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian flaps yang ketiga. Nah, bagian flaps yang keempat dia harus bertumpuk di sini. Nah, jadi tidak boleh flaps yang ketiga seperti ini, flaps yang keempat dia di sini. Nah, itu tidak boleh karena regulasinya adalah setiap flaps yang berada di atasnya dia harus menutupi flaps di bagian bawahnya, terutama di bagian ujung flaps di bawahnya. Seperti ini. Jadi tidak boleh terputus namun tersambung ke atas seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada dua regulasi yang Mercedes gunakan di sini, yang mencari kesempatan regulasi Mercedes gunakan di sini. Jadi yaitu keempat flaps tersebut harus terlihat secara frontal dari depan. Yang kedua adalah flaps tersebut harus menutupi satu sama lainnya di bagian bawahnya flaps yang lainnya, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke geometri dan aerodinamikanya ya. Jadi geometrinya Mercedes merombaknya menjadi lebih agresif di sini. Nah, seperti ini. Jadi Mercedes, maaf, sebentar. Jadi seperti ini geometrinya ya. Nah, seperti ini. Jadi geometri dari W14 mereka, W15 mereka, yaitu lebih agresif ketimbang dari W14 mereka di sini. Nah, di sini ya. Jadi lebih agresif. Kalau di W14 mereka berbentuk seperti standar seperti ini. Kalau di W15 mereka lebih agresif. Yang ini akan menyangkut dengan distribusi beban angin yang lebih merata dan yang Mercedes inginkan ke bagian tengah mobil di sana. Selain itu, kalau kita lihat di sini, gua akan perzoom lagi lebih jelas di sini. Mungkin gua akan punya maaf sebentar. Di sini nah, di sini ya. Nah, di sini. Oke. Jadi seperti yang gue bilang tadi, di sini terdapat 4 flaps di sini. 1 main flaps dan 3 belah flaps di sini. Nah, sebenarnya itu ada 4. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan ya sebenarnya 3 di sini sih. Nah, jadi di non-adjustable flaps, dia Mercedes memasangkan flaps terakhirnya seperti batang atau lebih tepatnya lebih ke flaps yang sangat kecil bentuknya dan tipis sekali bentuknya di sini. Mungkin gue akan jelaskan lagi, mungkin kalian tidak melihatnya ya. Di sini deh. Sebentar. Nah, ini. Jadi di flaps yang keempat, di yang sebentar. Nah, di flaps yang ini dia berbentuknya seperti ini. Nah, jadi dia sangat kecil flapsnya dan dia tipis bentuknya dan dia menyangkut dan dia terpasang dengan nose tip di sana yang termasuk ini adalah otomatis dia termasuk dalam non-adjustable flaps yang berada di bagian flaps terakhirnya. Dan walaupun dia tipis seperti ini, tapi Mercedes lolos dan ini ilegal. Dan ini legal maksudnya
karena flaps ini terlihat dari depan ya, terlihat dari depan secara nyata, dan flaps ini menutupi bagian atasnya dari flaps di sini. Nah, jadi flaps tersebut yang kecil ini dia menutupi flaps bagian bawahnya. Nah, seperti itu. Dan dia kecil, tipis ukurannya. Seperti ini. Nah, untuk apa sih sebenarnya Mercedes membuatkan seperti ini? Nah, untuk apa tujuannya? Gue akan perlihatkan gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar vortex yang ada di mobil pendahulu atau mobil F1 zaman dulu dari front wing. Dan ini adalah vortex yang namanya Y250 ya. Vortex Y250. Vortex ini dia terhasilkan dari front wing di depan yang berpusaran di front wing depan yang menuju ke bagian belakang mobil, maksudnya ke belakang ban mobil ya, ke bagian suspensi, lalu ke bagian Badgepost, dulu Badgepost namanya, namun sekarang adalah namanya leading edge. Nah, vortex tersebut diciptakan kembali oleh Mercedes dengan flaps kecil tadi yang berbentuk tipis yang di depan tadi, yang bilah keempat, dan bilah keempat tersebut diciptakan oleh Mercedes untuk menimbulkan kembali dan menciptakan kembali vortex Y250. Dan fungsi Y250 itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dari aerodinamika. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek tire wake itu lebih ke hasil udara yang terkena dari ban depan, karena ban depan itu mempunyai guncangan angin ya sepertinya, atau turbulensi udara yang cukup besar ke bagian tengah mobil, dan itu akan diminimalisir oleh vortex Y250 tersebut yang untuk menghilangkan sedikit lah ya, tidak menghilangkan secara penuh, namun meminimalisir dari dari tire wake atau turbulensi dari ban belakang, ban depan tersebut ya. Jadi seperti itu. Kita akan kembali ke gambar. Jadi fungsi dari flaps tersebut adalah untuk menimbulkan efek vortex Y250 di sini ke bagian tengah atau ke bagian suspensi ya, ke bagian suspensi lalu ke leading edge tersebut. Jadi di sini Mercedes akan menciptakan kembali vortex Y250 yang sudah lama hilang, lebih tidak seefisiensi F1 front wing yang dulu ya, seperti itu. Jadi flaps tersebut sangat inovatif dan sangat gila oleh Mercedes buatkan, karena hampir Mercedes tidak diperbolehkan melanjutkan front wing ini karena tidak lolos regulasi, namun lolos regulasi seperti itu. Jadi ya cukup unik dan baru kita lihat di Mercedes W15 ini. Oke, sebenarnya hanya itu yang unik dari Mercedes W15-nya, W15-nya. Sisanya ya Mercedes masih mengembangkan sistem downwash ya. Yang ini kan sistem zero pod ya, sistem zero pod Mercedes yang di tahun 2023 lalu. Dan Mercedes masih mengembangkan sistem downwash yang mereka kembangkan di GP Monaco, dan masih menggunakan sistem itu di W15 mereka di sana. Namun yang hal unik sebenarnya terdapat di inline set podnya, yang dimana inline set pod tersebut Mercedes merombak strukturnya. Yang dulu kalau set impact structure Mercedes dulu terdapat di bagian atas set pod di sini, dan ini adalah set impact structure-nya bagian atas. Mereka memundurkannya ke bagian belakang kokpit
ke bagian sejajar dengan kokpit. Jadi kalau ini adalah SAS-nya. Di sini mereka memundurkannya ke bagian dan menyatukannya dengan sistem setpot di sini. Seperti itu. Dan sistem ini telah dirombak juga oleh engineer F1 namanya James Ellison, yang dirombak juga oleh Mercedes. Dan ini menimbulkan dua hal, yaitu sistem kokpit yang lebih mundur ke belakang di sini. Jadi keluhan dari Mercedes, keluhan dari pembalapnya yaitu Lewis Hamilton, yaitu kokpit yang terlalu maju ke depan di sini. Dan yang dari Mercedes W15 ini, kokpit tersebut sudah mundur sedikit ke bagian belakang atas permintaan dari Lewis Hamilton tersebut. Seperti itu. Dan sistem setpotnya masih sama. Mungkin gue akan bahas sedikit ya bagian detail dari bibir atau inlet setpotnya. Nah, ini gue tidak akan bahas jauh karena ini adalah zero pot. Gue akan bahas di bagian setpot dari W15 ini. Nah, setpot W15 ini mereka menggunakan setpot berbentuk memanjang seperti ini. Sebentar. Nah, jadi mereka membuat setpot tersebut lebih memanjang ke samping, dan dia mempunyai lip underbite di bagian bawah sini. Nah, yang dia sebenarnya melengkung ke bagian bawah mobil. Sebentar, gue mungkin punya fotonya. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, Mercedes pada bagian lip underbite-nya di sini, dia lebih memajukan ke depan, ke sini, dan lubang dari inlet setpotnya dia lebih mundur ke belakang, seperti itu. Dan ini maksudnya terbuat seperti ini karena Mercedes mempunyai front wing yang tadinya seperti itu, dan front wing tersebut akan mendistribusi beban angin yang lebih tengah ke mobil, lebih ke tengah mobil. Dan di sana Mercedes memaksimalkan efisiensi mobil, efisiensi dari airflow tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat lip underbite di sini. Di sini. Ya, seperti itu. Jadi lip underbite-nya dia lebih maju ke depan, dan di bawahnya terdapat undercut di sini setpotnya yang cukup besar. Seperti itu. Dan ini setpotnya masih setpot lone wash ke belakang. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu saja yang terjadi perombakan besar-besaran dari Mercedes, yaitu pada bagian front wing, inovasi front wing dan inovasi dari inlet setpotnya. Sisanya mereka masih melanjutkan sistem setpot yang masih mereka usung dari 2023. So, oke, itu dia dari mobil Mercedes W15 atau W15 mereka untuk menantang di grid F1 2024 ini. Dengan inovasi-inovasi terbaru dan unik tapi legal yang dipasangkan di mobil mereka dengan perbaikan dan sebagai penerus kembangan mobil Mercedes W14 mereka. Apakah semua masalah yang berada di mobil pendahulunya sudah atau belum diperbaiki di mobil Mercedes terbaru mereka yaitu di W15? Dan apakah kembangan dari setpot dan wash yang mereka miliki menjadi semakin baik? So, thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue.